Beneran Pak Haji, Tapi beneran? jangan nikah lagi. Kamu daftar nikah harus lewat saya. Iya. Kalau enggak lewat saya, nanti KUA pasti nolak. Nah, itu Mhm. enggak benar. Kamu, saya urus dokumennya untuk nikah, ya. Kamu memberi uang saya totalnya 1.200.000 misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di ruang Ansor. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan tamu kita pada hari ini yang telah datang ke studio Ansor untuk ngobrol bicara banyak terkait dengan seputar penyuluhan. Mari kita kenalan dengan sosok tokoh kita pada pertemuan kali ini. Beliau adalah, saya manggilnya apa nih? Kang Kaji ya? Kang Monggo, Kaji. silakan. Selamat malam, selamat datang Kang Kaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih Kang Kaji sudah berkenan untuk hadir. Oke, sama-sama. Kami sudah beberapa kali ini untuk meminta waktu, minta jadwal untuk beliau, akan tetapi luar biasa sibuknya. Kang Kaji, ini sahabat-sahabat pengen tahu biografi panjenengan. Artinya jenengan itu mulai aktif dulu kan pernah di Ansor juga, pernah menjabat di PAC juga. Coba bisa ceritakan perjalanan panjenengan di dunia Ansor, kemudian sampai masuk ke dunia penyuluhan itu bagaimana? Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ansor Desa Kalirandu Ya, Kairandu. di Boleh semuanya. ya, Ya ini di apa ya? podcastnya ya. Nggak Terima hanya Kairandu kasih. saja yang menonton ya. Oke, Semua oke, dan sahabat-sahabat. semuanya saja ya. Jadi saya ini pertama aktif di Ansor itu kurang lebih tahun 2012. 2012. Iya, iya, iya. Saya masih studi deh. Ya, iya, oke. 2012 itu dulu pernah hadir di MI ya, Oke, MI iya. Petarukan sana itu Mm-mm. dalam rangka pembentukan Ansor awalnya di situ. Heeh. Kemudian Berarti kembali sebelumnya belum ada, Pak Haji? Sebelumnya? sebelumnya pernah putus ya, di Oh, Ansor oke, PAC itu oke. pernah putus. Heeh, Kemudian heeh. kurang lebih tadi tua tahun 2012 12. atau 13-an lah ya. Iya, iya. Itu pembentukan di MI ya. Mhm. Itu berjalan ya, saya hadir ya. Iya. Kemudian selang beberapa tahun setelah pembentukan, Mohon maaf saya potong. Awalnya gimana kok jenengan tiba-tiba diundang, dipanggil itu karena apa gitu? ya dulu apa ya, karena organisasi zaman itu Mhm. tidak seperti sekarang ya, Ansor tidak seperti sekarang. Saat itu cawelan ya bahasanya ya, ya Cawelan. cawelan. Cawel itu maksudnya gimana? Cawel Ya, gitu gimana? jadi dulu itu temen lah ya, ada temen Heeh. terus ngabari kalau ada pertemuan Ansor di Oke. PAC ya, untuk membentuk PAC ya, Kang saya Kaji dipanggil. diajak Oh, diajak. ikut hadir ya. Berarti bukan memanggil secara langsung Enggak, undangan, belum. Pak. Oh, nyuwun sewu tadi belum perkenalan. Oh, Heeh, heeh. saya namanya Pak Tarsahid ya, Pak Pak Tarsahid. Tarsahid. Ya, aslinya Tarsahid apa ya, Tarsahid ya? Tarsahid. Tarsahid ya? Tarsahid, Oke, oke, oke. aslinya Karangasem ya. Karangasem, oke, oke. Masih Kecamatan Petarukan. Iya, iya, iya. Karangasem Petarukan. Oke, lanjut Jadi tadi. kembali ke tadi ya, Mhm, jadi dulu cawelan bahasanya, diajak terus mhm, ikut mhm. menyaksikan pembentukan. Saya itu ya otomatis saya masih awam ya. Oke. Masih awam. Tentang Masih awam Ansor, terkait tentang Ansor organisasi itu juga ya. masih awam ya? Jadi karena dulu saat kuliah malah kenalnya Ibnu. Oke. Ibnu itu aja kenal aja ya, belum pernah aktif di Ibnu saat kuliah ya. Jadi hanya tahu Mohon maaf teman kuliah di mana, dulu Pak di Haji? IAIN IAIN Jakarta, apa Jogja ya, maaf, Oh, Yogyakarta. sekarang UIN Wali Songo itu, Bu? Sekarang bukan, Sunan Sunan Kalijaga Kalijaga. ya. Iya, UIN iya, Sunan iya. Oke, oke, Kalijaga oke. saat kuliah kan bareng dengan Mhm. mondok di Kerapiak. Oh, iya, Nah, iya, itu iya. banyak santri ya, santri ada yang kuliah, ada yang Oke. masih SMP, ada yang SD, Iya, ada yang SMA. oke. Sehingga saya di situ campur dengan anak-anak yang Mhm. masih remaja yang pada aktif di
IPNU PBNU. Oke, Hanya tahu oke. saja ya ketika pulang lulus ya enggak tahu Ansor. Nggak Makanya tahu sama enggak tahu, sekali. enggak tahu sama Awam sekali. sama sekali. Nol. Awam, nol, nol. Oke. Karena memang di desa saya dulu juga enggak ada Ansor, Nggak ada ansor. enggak Oke. ada IPNU. Nah, taunya NU saja dulu begitu. NU. IPNU ya. Karena Nah, kalau di desa enggak tahu dulu. Jadi oh, saya tahunya IPNU di setelah Jogja. kuliah. Nah, Oke, oke, tahu oke. saja. Kemudian ketika ada pembentukan Ansor di PAC ya di tingkat kecamatan Petarukan saya diajak hadir, menyaksikan saja. Iya, iya, iya. Diem karena enggak tahu. Lah, selang beberapa tahun berikutnya itu ada lah yang diundang ini diajak temen terus diundang. Oh, berarti ada pertemuan Pertemuan selanjutnya. lagi ya, pertemuan lagi. Saat itu seingat saya itu di rumahnya sahabat Asari ya, Pesucen. Ari Pesucen. Ya, Di ya, rumah ya. beliau Itu masih di tahun yang sama. selang beberapa tahun setelah 2012 atau 13 ya. 2013. Selang saya ingat saya 2 tahun ya. 2 tahun. Karena tidak aktif akhirnya dari PC kembali datang ke Petarukan kecamatan. Itu berarti pertemuan yang pertama itu putusannya apa? Jadi pertemuan yang di MI itu memutuskan struktural Ansor otomatis. Oh iya, ya Tapi saya enggak pembentukan. hafal karena saya saat itu hanya diajak. Jadi Oke. enggak tahu Audiens saja lah. siapa ketuanya ya. Kemudian sekretarisnya Itu siapa. nyuwun sewu, itu jenengan pulang dari kuliah, maksudnya setelah lulus kuliah berapa tahun itu Pak Haji? Ya berarti saya lulus kan 2005. 2005. Oh, sekitar 7 tahun ya? Iya, sangat lama lah artinya. Cuman kan selama saya bahasa jalan-jalan di Petarukan itu ya enggak ada informasi wong karena saat itu di Petarukan terputus, Ansornya terputus. Iya. Ya, tahu terputus ya ketika rapat pembentukan Ansor itu. Oke. Puluhan tahun itu dulu Iya. secara Ansornya itu putus, kemudian dicoba dibentuk lagi kisaran tadi 2012 atau 13. Saya hadir ya hanya mendengarkan rapat pembentukannya. Hasilnya apa ya tinggal ikut saja ya. Nah, tadi mulai agak paham itu ketika mohon maaf Ansor yang terbentuk itu tidak bergerak. Tidak bergerak. Hanya nama bahasa itu. Saya itu ketuanya siapa Pak Haji? Kalau seingat saya Pak Ustadz Fauzan apa ya? Fauzan Petarukan. Iya, anaknya Pak Kiai Syarif apa ya? Pak Syarif, anaknya Pak Kiai Syarif ya. Iya. Oke. Bergerak terus dari PC berinisiatif mengumpulkan kembali di rumahnya sahabat Asari saat itu ya. Oke. Yang sekarang jadi ketua ranting NU Pesucen. Iya. Di sana itu dibentuk ulang. Dibentuk ulang. Karena dianggap tidak ada pergerakan sama sekali. Tidak ada pergerakan, dibentuk ulang yang ketuanya adalah sahabat Muammar. Oh iya. Oke, Muammar ya. Beliau ketuanya, sekretarisnya sahabat Ibrahim ya. Nah, saya sendiri sebagai bendahara. Nah, itu pertama ya? Iya, pertama itu. Langsung jadi bendahara di PAC. Luar biasa. Sahabat-sahabat, mohon maaf saya potong sebentar. Saya lupa tadi memperkenalkan profil Pak Kiai Haji Darsahid. Sekarang beliau itu selain beliau aktif di penyuluh, beliau juga menjadi sekretaris di MWJ NU Petarukan. Itu penting saya utarakan karena beliau juga aktif di NU seperti itu. Lanjut Pak Haji. Oke, itu sejarah singkat ya. Iya. Jadi Ansor mulai bergerak itu setelah kumpul di rumahnya sahabat Asari ya, dengan pertama ketuanya beliau sekarang Dr. Muammar, dosen INSIP. Itulah bergerak sesuai dengan keadaan yang ada. Iya. Alhamdulillah terus bergulir sampai sekarang. PAC berjalan alhamdulillah. Saya ingat 2014 itu saya ditelepon sahabat Dr. Muammar saat itu diminta untuk membentuk ranting di Kairandu. Berarti itu setahun setelah ini ya pembentukan PAC ya? Oh iya. Jadi memang saat itu memang beliau ya berharap ranting-ranting mulai muncul. Iya benar. Saat itu kan
hampir ya mungkin yang ada itu mungkin Kendal Rejo mungkin Iya, sama iya. Kendal Doyong yang ada Iya, 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 struktural iya. ranting ansornya. Berarti sampai tahun berapa Pak Haji? Jenengan Ya otomatis duduk 5 di tahun. 5 Saat itu tahun ya? periodenya 5 tahun sih. Oh 5 tahun. Saat itu 5 tahun. Iya, iya, iya. Sebelum ada pergantian ya. Seingat saya 5 tahun. Berarti setelah bendahara, jenengan terpilih menjadi ketua di tahun Ketua. berapa itu? Ya sekitar 2015 tadi 2000 berapa ya itu? apa ya? Iya 15, 15. 16 ya? Karena kan periode yang terbentuk di Pesucian itu bukan periode dari nol, melanjutkan Melanjutkan. dari periode yang di MI. Sahabat Fauzan. Di tengah jalan Oke. karena tidak bergerak langsung Iya, 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 iya. dihandle oleh PC terus bentuk ulang. Sehingga tidak lengkap beliau sahabat Muammar itu tidak lengkap 5 tahun dalam arti Oke. beliau menjadi ketua PAC itu hanya melanjutkan periodenya yang di MI. Oh. Jadi nggak penuh. Setelah di Ansor, itu jenengan pernah juga terjun di dunia perpemilihan umuman ya di KPU ya. Nggih, Informasi yang saya dapat seperti itu. nggih, Itu ceritanya gimana? Kok bisa loncat ke apa ya KPU? Cuma waktu itu di tingkat kecamatan gitu Pak Haji. nggih, di Gimana itu? kecamatan. Ya biasa artinya informasi apa ya kebutuhan ya, Oke. kebutuhan tahapan pemilu Iya, otomatis iya, iya. dengan saya dan teman-teman bergerak di tingkat kecamatan, maka informasi kayak peluang-peluang menjadi petugas pemilu di tingkat kecamatan otomatis lebih cepat. Ya berbeda Iya, dengan iya, iya, iya. informasi sebelum saya menjadi apa ya aktivis atau ansor Aktivis. di tingkat kecamatan. Jadi awalnya dari informasi Oke. otomatis. Informasi teman-teman, kemudian saya mendaftar, Iya. otomatis seleksi, ujian tertulis saat itu ya. Heeh, Kemudian ya biasa sesuai tahapan yang ditetapkan KPU, Oke. singkatnya lulus menjadi petugas pemilu di tingkat kecamatan. Itu awalnya begitu. Itulah sahabat kalau kita dengar tadi ya. Jadi salah satu faktor beliau masuk ke struktural di KPU di tingkat kecamatan ya karena beliau menjadi aktivis di Ansor. Maka jangan salah, jadi aktivis di Ansor itu banyak manfaatnya. Kita masuk ke ini ya, dunia penyuluhan. Nggih. Masyarakat itu pengen tahu apa sih tugas penyuluh? Kayak apakah sekedar ceramah-ceramah saja di majelis taklim atau memang ternyata tugas penyuluh itu banyak, cuma kita nggak tahu. Nah ini biar Nggih. tahu gimana ya. Oke ya, jadi sebenarnya tugas penyuluh ya, karena namanya aja penyuluhan. Penyuluh, memberikan penyuluh. Itu sebenarnya kan sangat berat. Berat ya? Iya, sangat berat. Karena penyuluh ini dianggap harus orang yang serba bisa. Jadi misal ini di KUA kan pelayanannya kan tidak hanya nikah. Apa saja kalau boleh Jadi tahu apa di saja? KUA misal ada pelayanan nikah. Nikah. Ini yang sering ya nikah ya? Ya, kebanyakan otomatis ya memang apa menjadi andalan layanan di kantor KUA. Iya, iya, iya. Jadi yang kedua wakaf ya. Wakaf. Wakaf. Maka setidaknya ya saya sedikit atau banyak tahu tentang bagaimana cara-cara mendaftar pernikahan. Oke. Itu wajib bagi saya. Mekanisme Wajib wakaf tahu. gimana ya? Walaupun saya bukan penghulu, tapi penyuluh wajib tahu karena apa? Harus bisa menjelaskan ke masyarakat. Iya, iya, iya. Jadi misal ngaji, yaitu momen untuk penyuluh memberikan sisipan. Saat mengaji, sisipi tentang pernikahan misalnya. Jadi syarat-syarat menikah bagaimana, termasuk wakaf. Ya kemudian konsultasi haji dan umroh. Konsultasi haji umroh. Bisa ke penyuluh. Gratis juga, misal ke KUA boleh, Ke mengundang rumah juga boleh. Pernah nggak Pak Haji apa ya menemukan kasus yang unik-unik di masyarakat Ya terkait waris. problematika? Iya bisa waris, apapun bisa ya. apapun. Ya sering. Contohnya? Terjadi pernah ya ini saya enggak perlu nyebut nama Iya, karena memang iya, lupa. 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 Inisial. Iya memang lupa. Udah lama banget. Oh, iya. Nah, pernah ada bapak-bapak yang ke KUA terkait cerita tentang waris. Oke. Tentang waris, mau bagi waris, ada masalah terkait salah satu biasalah ya, enggak menerima dan sebagainya. Ya saya kasih saran. Jadi mau sistem
apa fikih waris atau sistem kekeluargaan. Di Jawa kan ada adat. Iya. Ya, yang artinya adat itu ya kadang orang tua membagi waris, membagi bagian itu sebelum orang tua itu meninggal. Dan itu tidak sesuai fikih. Iya. Karena adat saja. Yang penting saat itu terjadi kerelaan. Nah, seringnya yang hal begitu itu kalau orang tua masih oke, masih hidup semua clear. Kakak adik itu tenang. Nah, ini memang terjadi setelah orang tuanya pada tidak ada ini. Ia masih lingkup sini. Manggil, artinya ini desa apa ya? Temuireng, seingat saya Temuireng. Oh, Temuireng. Cuman orangnya lupa namanya. Jadi konsultasi begitu ya saya sarankan. Jadi ada nggak yang pernah jenengan menemukan sesuatu yang misalnya tentang waris, kemudian ada ribut-ribut kayak gitu? Pernah? Kalau ribut sih cerita saja. Jadi tadi masih orang yang sama. Oh, orangnya. Ya cerita sempat jadi ribut. Nah, sempat jadi ribut. Makanya ke KUA. Terus setelah datang ke KUA, solusi dari KUA gimana? Ya saya kasih solusi. Ini sangat lama sih, jadi agak lupa apa kasus sebenarnya itu lupa. Tapi menerima. Iya menerima. Cuma gini, jadi yang pernah saya tangani itu hanya konsultasi solusinya bagaimana. Jadi bukan pihak-pihak keluarga, bukan. Oh iya. Jadi bukan pihak-pihak yang tadi misal anak-anaknya yang ribut datang. Kumpulkan. Yang seperti itu jarang. Pernah konsultasi terkait apa namanya warga masyarakat yang apunten tanda kutipnya itu sempat atau akan cerai. Pernah. Jadi ya dari masyarakat ada perwakilan yang ke kantor terus minta agar apa penyuluh, kebetulan karena itu kenal saya ya ngajaknya saya. Ya saya ke rumah. Datang ke rumahnya karena ini bahasanya urgent ya, mau berpisah, mau cerai, rame lah. Iya. Ada kesalahpahaman, ya saya hadir mencoba meluruskan. Alhamdulillah clear. Nah, enggak jadi. Kalau pernah ada begitu. ini Pak Haji, ada orang tukaran di RT mana gitu, pernah nggak jenengan dipanggil Pak Haji ini udah tukaran? Kalau bertengkar yang apa ya istilahnya, masalah apa yang saya pribadi gitu pernah misalnya. paham apalah intinya kalau non kekeluargaan belum pernah. Belum ya. Di rumah saya di dalam arti desa Karangasem juga belum pernah. Selama menjadi penyuluh pernah menemukan hal-hal yang lucu terkait pelayanan ke masyarakat? Ya lucu ya paling pas pembinaan ya, Gimana? pembinaan calon Saya cerita pengantin. nggak? Ya sedikit ya ini. Karena sebenarnya banyak yang lucu banyak. Jadi saat kita termasuk tugas penyuluh kan membimbing calon pengantin. Oh iya benar. Juga ya mesti banyak yang lucu. Jadi misal ada. Dan jenengan juga lucu juga masalahnya. Jadi gini, dan jadi gini. Jadi ada pengantin yang masih muda ini, yang jadi lucu masih muda. Jadi dia bercerai karena orang tua. Cerai karena orang tua. Gimana ceritanya? Cerai karena orang tua? Ya intinya itu pokoknya yang bermasalah itu orang tua. Orang berarti besan sama besan. Besanya ribut, tukaran. Korbannya menantu. Sama menantu keduanya. Iya gimana. Jadi yang bermasalah itu orang tua masing-masing. Nah, kebetulan saat itu seingat saya itu suaminya berarti cowoknya itu sedang berlayar. Oh, yang datang berarti hanya istrinya. Yang di rumah itu ya istrinya saja. Oke. Tinggalnya di rumah mertua atau gimana? Saya enggak tanya tinggalnya. Pokoknya lucunya itu dia suaminya ini pulang udah cerai. Pulang udah cerai. Dan nggak tahu. Ya nggak tahu. Gimana ceritanya itu? Nah ya itu dunia kekeluargaan adalah. Berarti menggugat cerai. Ya otomatis. Tapi sebabnya karena ada tadi orang tua yang bermasalah. Sebenarnya suami istrinya masih cinta sebenarnya. Baik-baik saja ini. Dan lucunya suaminya nggak tahu. Nggak tahu pulang. Lah yang bikin saya lucu itu ketika dia datang. Kan cerita begitu. Lah mengapa dia datang ke KUA? Karena dia mau nikah lagi. Oh. Jadi dengan suami yang sama, dengan istri yang sama. Gitu. Jadi dia pulang dari berlayar. Nah itu saya jadi bikin lucu itu. Nah dulu cerai juga. Itu datang ke KUA berarti berbarengan. Iya karena mau nikah.
kamu datang ke sini mau nikah lagi? Lah itu lah kok nah itu sejarahnya diceritakan. Nah itu ya Allah kok begitu. Nah ini gimana nanti kalau nikah lagi? Saya kan tanyanya begitu. Insya Allah enggak lagi Pak Haji, enggak lagi. Wong itu kemarin ada Itu harus kesalahan. dipastikan dulu tuh Pak Haji, orang tuanya udah baik belum? Ya udah baik, wong saya udah tanya kok. Udah katanya. Jadi karena calon pengantin terbuka, maka kita karena dalam bimbingan kan harapannya mereka benar-benar saling cinta, sepaham, dan memang apa ya berencana menikah untuk selama-lamanya. Iya, iya. Jadi calon pengantin kalau pas bimbingan ya semestinya jujur, sehingga kita dari penyuluh itu bisa memberikan arahan lah paling tidak atau modal yang tepat Itu untuk tadi luar menghadapi biasa. keluarga. Itu Pulang, itu kerja di berlayar. Iya berlayar. Nggak Yang tahu cowok kalau udah cerai. cerai. Itu ceritanya gimana ya? Ya Maksudnya pas mohon pulang maaf nih, ya. ketemu istri, lah bojoku neng di, bojomu balik, udah cerai ya? Kan Nah, nggak itu lucu jadi, itu nah, kayak artinya gitu. Masya Allah itu memang di masyarakat Luar biasa ya Pak Haji ya, yang dinamika kadang kita tidak kehidupan. menduga ya. Oke, oke, Makanya oke. ya mudah-mudahan lah lewat podcast ini ya dari Ansor Kalirandu bisa menebarkan kebaikan lewat Oke. media ini. Iya, iya, iya. Mungkin itu jawabannya. Pak Haji punya kesan nggak ketika jadi penyuluh, kesan pertama kali? Artinya, oh ternyata kok seperti ini ya, kayak gitu. Ada nggak kesan-kesan yang berkesan lah Jadi bagi Pak apa Haji? ya intinya ya karena saya memang awalnya dari penyuluh yang tadi Iya. sekitar 2010 2011 Oke. yang mungkin awalnya honornya tadi kisaran ratusan saja, kemudian sekarang menjadi P3K, jadi ndak apa istilahnya ndak kaget, ya ndak kaget. Jadi malah justru semakin ternyata dulu yang awalnya hanya sangat sederhana, ketika sekarang sudah menjadi P3K tidak sederhana. Jadi penyuluh tidak melulu ceramah agama. Kalau hanya ceramah, saya kira bukan penyuluh. Siapapun bisa. Mubalik ya? Iya, mubalik itu siapapun bisa. Tapi penyuluh itu ya hadir di tengah masyarakat memberikan solusi-solusi keagamaan. Kayak tadi ada. Berat itu Pak Haji ya? Ya makanya tadi. Iya, benar. Apalagi kita memang misal tadi dengan kegiatan yang di launching oleh Pak Kepala Kemenak, papanisasi, maka beban kita menjadi semakin nyata, berat, karena tadi konsultasi apapun gratis. Iya, iya. Dan kalau di jam yang ditulis itu sampai jam 21 malam. Jam kerjanya? Ya, jam kerja konsultasi di rumah sampai jam 9. Itu dari pulang kantor dilanjut sampai jam 9 malam. Jadi kita pulang kantor itu enggak kok terus enggak kerja. Iya benar. Jadi pulang kantor misal jam 4 ya, kalau saya alhamdulillah dekat dari Kalirandu, dari KUA maksudnya ke rumah itu mungkin sekitar 15 menit. Jam 4 sampai rumah setengah 5, buka di jam konsultasi di rumah itu jam 17. Sampai jam 21. Oke, Pak Haji, ini juga termasuk mungkin apa ya, masuk di dunia kerja jenengan, artinya terkait dengan pernikahan. Banyak masyarakat yang bertanya-tanya, sebenarnya nikah itu gratis atau bayar sih? Kemudian kalau mau ngurus-ngurus dokumen-dokumen gitu, biar kan minta tolong ke siapa gitu. Itu minta tolongnya ke siapa? Kemudian bayar nggak? Kayak gitu. Biar masyarakat. Oke, terima kasih. Jadi terkait apa ya prosedur pengurusan calon pengantin itu sebenarnya sangat mudah sekali ya, sangat mudah karena kebetulan saya juga pelaku suka memberikan apa solusi. Kalian pelaku pernikahan bukan suka nikah, bukan. Ya kata teman biasanya itu ya menikah itu senang, tapi jangan senang menikah. Luar itu teman saya itu teman saya ngomong gitu. Jadi intinya masyarakat calon pengantin ya itu sebenarnya sangat mudah. Silakan ketika enggak tahu caranya bagaimana ke KUA. Temuin siapa? Bisa ketemu saya. Penyuluh. Bisa temu penyuluh. Saya nih mau nikah nih misalnya. Saya udah nikah dong, mau nikah. Alhamdulillah. Saya bingung, aduh gimana ya. Saya datang ke KUA, silakan nemui Pak Haji. Pak Haji saya mau nikah. Iya, nanti tak kasih tahu.
Gimana? Ya, jadi ya yang pertama otomatis dokumen pribadi. Apa Yang saja? wajib itu akte, Akte. wajib, Mm-mm. KTP, Mm-mm. ya, KK, Mm-mm. kemudian KTP Bapak Ibu. Oke. Ya kalau dia perempuan anak pertama berarti buku nikah orang tuanya wajib itu. Kalau orang tua udah meninggal? Kalau sudah meninggal ya berarti surat keterangan kematian dari Capti. Oke. Itu. Itu dokumen-dokumennya yang perlu Dokumen-dokumennya hanya dibawa. itu. Akte bukan ijazah. Bukan ijazah. Akte kelahiran orang yang mau nikah. Oke. Itu wajib. Bawa ke KUA. Bawa ke KUA untuk dikonsultasikan. Mm-mm. Jadi masyarakat yang mau konsultasi sebisa mungkin bawa dokumen. Oke. Agar kita dalam Bisa menjelaskan, dicek ya? nah itu bisa enak. Oke. Tidak membayangkan tapi ada barangnya di situ. Mm-mm. Misal yang sering terjadi membuat masyarakat merasa kesulitan, Iya. itu ketika dokumen pribadinya carut marut. Carut marut. Misal antara nama di akte dengan nama di KK penulisannya Berbeda. beda. Iya. Ya, misal saya Tar Syahid gandeng semua Heeh. di akte, di KTP Tar spasi Syahid. Itu bermasalah. Bermasalah. Ya. Terus solusinya? Solusinya ya harus dibenarkan. Berarti KTP-nya Kecapil diperbarui, dulu. kecapil. Oh. Itu. Kalau udah beres semua Sudah dokumen, beres semua, nah apa itu lagi? bisa ke KUA atau ke balai desa. Heeh. Di balai desa itu minta N1 N1 pengantar, pengantar. N2 Mm-mm. ya, N4 hanya itu. Setelah itu bawa ke KUA. KUA. Sudah selesai. Sebenarnya itu sangat sesimpel mudah. itu. Sesimpel itu. Sangat mudah. Oh iya. Jadi simpel sekali ya. Bisa mandiri, bisa ke KUA. Oh, saya kok KUA dulu enggak. beneran Pak Haji, Tapi beneran. jangan nikah lagi dah. Jangan. Walaupun udah gitu tahu dong. ternyata mudah. Kok mudah banget caranya. Iya, dulu saya merasa ribet sekali mau nikah. Bayangannya ribet sekali. Maka yang ada di benak saya datang ke satu orang, tolong dong diurusin. Ya, akhirnya kan kita keluar uang juga ya. Iya. Tapi kalau kayak gitu gratis. Kalau Ngurus sendiri model gitu. ngurus sendiri begitu, nikah di kantor 0 rupiah. 0 rupiah. Iya. Kalau kau membawa atau nikah di luar kantor bahasanya, memanggil penghulu, iya, itu berarti transfer ke negara. Negara ya, bukan transfer ke penghulu ya? Bukan ke kantor KUA juga, bukan. Bukan ya. Bukan ke kantor Kemenag, bukan. Ke negara bahasanya langsung. Transfer ke bank negara. Negara langsung. Itu kas negara ya? Iya, betul. Itu namanya pendapatan non pajak. Oh, oke. Sebenarnya ada ini nggak Pak Keji? Ada nggak sih istilah itu apa PPN gitu? Ada nggak sih sebenarnya? Jadi istilah P2N itu memang dari dulu kan ada. Iya, dulu ada. Sekarang masih ada nggak sih? Ya sama, masih ada semua. Masih. Cuman kan begini, jadi masyarakat itu boleh mendaftar mandiri ke kantor. Iya. Boleh minta tolong P2N. P2N itu tugasnya adalah membantu masyarakat untuk mendaftarkan nikah. Yang mau dibantu. Betul. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Jadi misal ada P2N kok, ngapunten. Kamu daftar nikah harus lewat saya. Iya. Kalau enggak lewat saya, nanti KUA pasti nolak. Nah, itu enggak benar. Hoax. Enggak benar itu. Enggak benar ya. Karena memang peraturan di KUA daftar itu mandiri boleh, minta tolong orang juga boleh. Dan enggak harus ke P2N juga minta tolongnya. Enggak. Tapi karena gini, kan ada grupnya itu. Grup apa itu? Grup P2N. Jadi P2N itu orang yang membantu masyarakat. Otomatis karena dia membantu masyarakat, sudah dikenal masyarakat, dia lebih ahli dalam menata. Sebenarnya membantu dalam khusus nikah saja atau apa saja sih? Ya kalau P2N sebenarnya kan khusus nikah. Kepanjangannya apa ya? Saya kok lupa ya. Petugas apa ya? Pembantu pencatat nikah. Dulu itu P3N dulu. Sekarang P2N. Dan misal saya sibuk nih minta tolong ke P2N itu, kita ngasih katakanlah bisa roh atau apa itu ada nominalnya nggak atau ya bebas. Artinya itu kan sudah transaksional. Kalau misal ada yang minta bayarnya sekian ya itu dari P2N-nya mematok harga, itu gimana?
Jadi misal ada P2N ya, jadi kembali ke jasa ya itu. Mm-mm. Jadi itu jasa itu. Jadi Jasa. jadi gini, KUA itu kan yang penting masyarakat tahu Mm-mm. bahwa kalau nikah di luar kantor itu 600. Iya. Itu. Sehingga ketika mereka sudah tahu bahwa biaya nikah di luar kantor 600, di dalam kantor itu Rp0, Heeh. maka ketika dia minta jasa atau menyuruh orang lain berupa di sini P2N, maka tentu akan memberi upah, ya insentif atau bisaroh apa-apa istilahnya. Nah itu namanya sudah transaksional. Sehingga ketika ada P2N misal, kamu saya urus dokumennya untuk nikah ya, kamu memberi uang saya totalnya 1.200.000 misal. Oke. Nah kemudian calon pengantin kok merasa berat, ya silakan dinegosiasikan dengan IBS. Jadi tidak ada di situ dari KUA atau dari manapun, saya tidak tahu ya, dari karena di desa-desa saya yakin mereka juga tidak melakukan kesepakatan plot harga minimal, Mm-mm. harga maksimal, tidak ada. Kesepakatan Apalagi terjadi antar antara, P2N dengan betul, yang mau ini antara ya, masyarakat yang mau masyarakat. minta Oh, tolong. oke, oke. Jadi Enggak matok ya. enggak matok. Kalau ada yang seperti berarti itu sebenarnya enggak diperbolehkan. Kalau bahasa orang menjual jasa kalau terlalu mahal kan Iya, iya. masyarakat otomatis Iya. berpindah. Mm-mm, Mestinya kan benar. begitu, minta Oke. tolong orang lain yang sama-sama bisa. Oke. Nah, Pak Haji, obrolan kita semakin seru, oke. tapi waktu yang Alhamdulillah. membatasi kita. Jadi Ya, Insya Allah. penutup Pak Haji, closing statement buat sahabat-sahabat Ansor dimanapun berada. Silakan closing statement, statement penutup. Oke, terima kasih ya. Para sahabat Ansor yang saya cintai, lewat podcast ini saya ucapkan terima kasih. Saya berharap Ansor dimanapun berada bisa berkreasi ya, untuk menghidupkan Ansor, apalagi lewat media karena ini udah zamannya ya, sehingga ayo semangat para sahabat untuk menghidupkan Ansor lewat media dengan kegiatan-kegiatan yang positif, bermanfaat untuk bangsa dan negara. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Haji atas waktu yang telah diberikan. Dan sahabat-sahabat semuanya, demikian obrolan singkat dengan Pak Haji Tarsahid yang tadi kita sudah bahas ulik bersama tentang kehidupannya, tentang sepak terjang beliau di dunia Ansor, kemudian di KPU, kemudian masuk ke juga penyuluh, dan yang terakhir ini menjadi sekretaris wakil musyawarah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Petarukan. Demikian podcast Ruang Ansor pada pertemuan kali ini. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Ci.